Di suatu hutan belantara, di daerah perbukitan dekat dengan pemukiman masyarakat, terdapat air terjun Lolang. Air terjun ini merupakan tempat yang sakral bagi masyarakat sekitar dan dipercayai sebagai tempat roh leluhur suku Dayak Punan Hoffongan untuk mandi. Roh leluhur tersebut berwujud burung tinggang dino. Oleh karena itu, burung tinggang dino sangat dijaga dan dihormati oleh suku Dayak Punan Hoffongan. Pada suatu ketika, Lawang, seorang pemuda yang sedang berburu, berjalan di sekitar air terjun melihat seekor tinggang dino yang sedang mandi. Wah, kalau aku bisa menangkap burung itu, aku pasti bisa lebih beruntung. Aku pasti lebih mudah mendapatkan hasil berburu. Karena hari sudah sore, Lawang memutuskan untuk kembali pulang ke rumah untuk mempersiapkan cara bagaimana menangkap tinggang dino esok harinya. Hari ini kamu berburu di mana, Nak? Saya berburu di sekitar air terjun Bukit Lolang, Bu. Sudah berulang kali Ibu ingatkan, jangan pernah berburu di daerah sekitar air terjun. Kamu tahu kan bahwa air terjun di Bukit Lolang adalah tempat yang sakral bagi masyarakat desa kita. Dan di sana juga tempat mandinya leluhur kita yang menyerupai seekor tinggang dino. Ya, sesekali gak apa-apa, Bu. Lagi pula, saya tidak menemukan satu hewan pun di sekitaran air terjun untuk diburu hari ini. Lawang sengaja berbohong kepada ibunya. Jika dia berkata jujur untuk menangkap tinggang dino, ia pasti akan kena marah dan dilarang berburu oleh ibunya. Oh ya, Bu. Besok pagi, tolong bantu siapkan bekal makanan untuk saya. Karena saya akan berburu lebih lama dari biasanya. Baiklah, nanti akan Ibu siapkan perbekalanmu untuk besok hari. Keesokan harinya, Lawang pun bergegas mengemas semua perbekalan yang sudah disiapkan oleh ibunya dan memasukkan beberapa perlengkapan perangkap untuk menangkap tinggang dino. Ketika di jalan menuju air terjun, Lawang sudah menyusun strategi untuk menangkap tinggang dino yang kemarin ia lihat di air terjun. Lawang tiba di air terjun sebelum matahari terbit, dan ia bergegas mengeluarkan semua peralatan perangkap yang sudah ia siapkan dari rumah. Lawang membuat perangkap di beberapa titik dekat air terjun, juga di tempat di mana ia melihat tinggang dino mandi kemarin sore. Setelah selesai membuat perangkap, Lawang langsung bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh tinggang dino. Akhirnya, aku bisa menangkap tinggang dino ini. Maka hidupku akan lebih beruntung dan berkah dari masyarakat lainnya. Setelah berhasil menangkap tinggang dino, Lawang langsung kembali ke rumah dan mengurungnya. Karena lelah berburu, Lawang pun segera tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Lawang melihat orang-orang di desanya menderita kelaparan. Banyak anak-anak menangis meminta makanan dengan ibunya. Lalu, tiba-tiba di hadapan Lawang muncullah tinggang dino yang ia tangkap. Lawang, lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah terjadi dengan orang-orang di desaku? Memangnya apa yang aku lakukan? Kamu telah menangkapku. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menangkapku? Oh, tentu. Jika aku bisa menangkapmu, maka hidupku akan lebih beruntung dan berkah dari masyarakat lainnya. Inilah yang terjadi jika kau melanggar petuah nenek moyangmu yang sudah turun-temurun ditaati sampai saat ini. Lepaskan aku. Jika tidak, maka hal buruk akan menimpa kau dan orang-orang di desamu. Allah, aku tidak percaya akan hal itu. Baiklah, jika kau tidak percaya, maka bersiap-siaplah dengan akibatnya. Lawang pun akhirnya terbangun dari mimpinya. Tapi ia tidak percaya dengan mimpinya itu. Pada keesokan harinya, bencana hama terjadi di desa tersebut. Warga di desa merasa heran, kenapa banyak hama menyerang ladang padi mereka? Karena selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi. Masyarakat berbondong-bondong berkumpul ke kediaman ketua adat untuk mencari solusi. Saat bermusyawarah, tiba-tiba datanglah seorang warga melapor ke ketua adat. Ketua, saat melewati rumah Lawang, tidak sengaja saya mendengar seperti suara burung tinggang. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu dengar?
Untuk memastikan apa yang kamu sampaikan, mari kita menemui Lawang di rumahnya. Sesampainya di depan rumah Lawang, terdengar suara Tinggang Dino. Ketua adat pun langsung masuk ke rumah Lawang dan menemukan Lawang sedang berusaha menenangkan si Tinggang Dino. Lawang, Tinggang Dino merupakan burung yang disakralkan oleh kita. Jangankan untuk mengganggu, untuk mengambil sehelai bulunya saja akan membawa ketidakberuntungan. Apalagi sampai menangkap dan mengurungnya. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku, siapapun yang mengganggu ataupun sampai menangkap Tinggang Dino, maka akan diasingkan. Karena kamu telah melanggar adat, maka kamu tidak boleh tinggal di desa ini lagi. Lawang pun meninggalkan desanya karena keserakahan dari Lawang yang ingin hidup beruntung. Ketua adat dan masyarakat melakukan ritual untuk melepaskan Tinggang Dino dan tolak bala. Akhirnya, desa tersebut terbebas dari bencana hama yang menyerang ladang padi mereka, dan keberuntungan serta keberkahan kembali ke desa. Pesan dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan membawa keberuntungan dan keberkahan, malah bisa terjadi sebaliknya, akan mendatangkan musibah jika kita tidak bijak menyikapinya. Selain itu, kita juga harus bersama-sama melestarikan Tinggang Dino atau Rangkung Chula yang saat ini jumlahnya sudah semakin sedikit karena ulah keserakahan sebagian masyarakat yang terus ingin berburu Tinggang Dino tersebut.